Kasus Subang terbaru hari ini, saling patahkan keterangan antara para saksi sumber petaka dalam kasus Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Meskipun belum mendapatkan keterangan terdakwa, bahwa tim penyidik setidaknya sudah memiliki sejumlah alat. Meskipun belum mendapatkan keterangan terdakwa, Anjas menyebutkan bahwa tim penyidik setidaknya sudah memiliki sejumlah alat bukti dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Alat bukti pertama adalah keterangan saksi. Namun, Anjas sedikit meragukan alat bukti ini, meskipun jumlah saksi kasus pembunuhan Subang bertambah dari semula 25 orang menjadi 55 orang. Walaupun sudah 55 saksi telah diperiksa, agak sulit untuk mendapatkan saksi yang benar-benar valid, yang benar-benar bisa merujuk ke pelaku dan dalang, tuturnya. Pada sisi lain, kata Anjas melanjutkan, di antara saksi pun ada yang saling mematahkan sehingga ada sebagian saksi yang ia nilai tidak valid. Ia menduga kemungkinan karena informasi sejumlah saksi tidak begitu penting. Ia juga menduga ada saksi yang sudah disiapkan ceritanya dengan tujuan untuk mematahkan keterangan saksi sebenarnya. Alat bukti pertama adalah keterangan saksi. Namun, kita sedikit meragukan alat bukti ini, meskipun jumlah saksi kasus pembunuhan Subang bertambah dari semula 25 orang menjadi 55 orang. Walaupun sudah 55 saksi telah diperiksa, agak sulit untuk mendapatkan saksi yang benar-benar valid, yang benar-benar bisa merujuk ke pelaku dan dalang. Pada sisi lain, di antara saksi pun ada yang saling mematahkan sehingga ada sebagian saksi yang ia nilai tidak valid. Diduga kemungkinan karena informasi sejumlah saksi tidak begitu penting. Ia juga menduga ada saksi yang sudah disiapkan ceritanya dengan tujuan untuk mematahkan keterangan saksi sebenarnya. Alat bukti kedua berupa keterangan ahli. Menjadi harapan tinggi untuk mengungkap kasus Subang. Mabes Polri pun sudah mengirimkan ahli forensik tim Inavis, DEL, yang kemampuannya tidak usah diragukan. Alat bukti ketiga adalah surat. Surat itu mirip ke berita acara pemeriksaan, BAP. Misalnya, ada ahli yang menemukan sejumlah temuan seperti jejak DNA atau jejak lain, dan membuat laporannya. Ilmu pengetahuan adalah cara untuk menjawab tantangan di lapangan. Ilmu pengetahuan juga tidak bisa dibohongi. Misalnya, tim Inavis bisa melihat tanggal sidik jari di TKP, DCB. Alat bukti keempat berupa petunjuk. Contohnya, tes kebohongan terhadap saksi, anjing pelacak, juga temuan jejak kaki, sidik jari, atau DNA, di lokasi TKP. Semua berupa petunjuk. Baik keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam kasus Subang, saling berhubungan. Berpedoman kepada sejumlah alat bukti yang dikantongi penyidik tersebut, tim penyidik yakin segera mengumumkan tersangka dalam waktu seminggu lagi atau sebelum akhir tahun 2021. Tapi, kalau memang tim penyidik belum mengumumkan sampai akhir tahun ini, ya nggak apa-apa. Kita harus menghargai itu. Karena mereka yang ada di lapangan, mereka yang mengetahui bagaimana kesulitan DCB.